Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, saya ingin menjelaskan presentasi dari syair yang pertama, yaitu tentang luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu. Syair ini mengajarkan bahwa penderitaan bukan hanya sesuatu yang menyakitkan, tetapi juga dapat menjadi jalan menuju kedewasaan spiritual. Dalam kehidupan, setiap manusia pasti memiliki luka, baik karena kegagalan, kehilangan, maupun kekecewaan. Namun menurut Rumi, luka bukan akhir dari segalanya. Justru dari luka itu manusia belajar tentang kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati. Syair memahami syair ini sebagai pengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sering memberikan pelajaran terbaik melalui ujian hidup. Ketika seorang pedagang yang sedang dalam kesulitan, biasanya ia akan lebih dekat kepada Tuhan. Dalam kondisi sedih, manusia mulai merenung, memperbaiki diri, dan menyadari bahwa dirinya lemah tanpa pertolongan Allah. Contoh sederhana adalah ketika seorang gagal mencapai cita-citanya. Awalnya ia merasa kecewa, tetapi dari pengalaman itu ia menjadi lebih kuat, lebih rendah hati, dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Artinya, luka tersebut justru membawa cahaya berupa pengalaman dan nikmah. Bagi saya, pesan utama syair ini adalah jangan takut terhadap luka kehidupan. Setiap luka memiliki pelajaran dan cahaya yang akan membuat manusia lebih dekat kepada Allah dan lebih memahami kehidupan. Syair yang kedua, yaitu apa yang kamu sebenarnya juga sedang mencarimu. Syair ini memiliki makna yang sangat dalam tentang hubungan manusia dengan cita-cita, kebaikan, dan Tuhan. Rumi ingin mengajarkan bahwa ketika seseorang mencari sesuatu dengan hati yang tulus, maka hal itu juga sedang mendekat kepadanya. Menurut saya, syair ini mengajarkan optimisme dan keyakinan. Banyak orang merasa putus asa ketika doa mereka belum terkabul. Padahal mungkin Allah sedang menyiapkan waktu terbaik untuk menghadirkannya. Jika manusia terus berusaha dan berdoa, maka jalan menuju harapan itu akan terbuka. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik ketika ia mulai belajar agama, memperbaiki akhlak, dan menjaga ibadah, maka ketenangan hati perlahan akan datang kepadanya. Artinya, kebaikan yang ia cari juga sedang mendekat. Saya juga memahami syair ini sebagai hubungan spiritual antara manusia dengan Allah. Ketika manusia mencari Tuhan dengan hati yang tulus, maka Allah pun mendekatkan rahmat dan kasih sayangnya. Oleh karena itu, manusia tidak boleh berhenti berharap dan berusaha. Yang ketiga, syair bersedih. Apapun yang hilang akan kembali dalam bentuk yang lain. Syair ini mengajarkan tentang keikhlasan dan keyakinan bahwa setiap kehilangan memiliki pengganti yang lebih baik. Dalam hidup, manusia sering kehilangan sesuatu yang dicintai, seperti harta, pekerjaan, kesempatan, bahkan orang yang disayangi. Kehilangan itu memang menyakitkan, tetapi Rumi mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memiliki rencana yang lebih baik. Saya memahami syair ini sebagai bentuk penghiburan spiritual. Ketika seseorang kehilangan sesuatu, ia tidak boleh tenggelam dalam kehidupan. Manusia harus yakin bahwa Allah tidak akan mengambil sesuatu tanpa memberikan hikmah. Contohnya, ketika seseorang kehilangan pekerjaan, mungkin awalnya ia merasa hidupnya hancur, tetapi beberapa waktu kemudian ia akan mendapatkan pekerjaan yang baru, yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kemampuannya.
Dari situ ia menyadari bahwa kehilangan sebelumnya adalah jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Pesan saya tangkap dari syair ini adalah pentingnya tawakal dan percaya kepada ketentuan Allah. Kehilangan bukan berarti akhir kehidupan, tetapi bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih indah dan yang lebih bermakna. Syair yang keempat, dulu aku merasa pintar sehingga ingin mengubah dunia. Sekarang aku menjadi bijaksana sehingga aku mengubah diriku sendiri. Syair ini mengajarkan pentingnya introspeksi diri. Banyak orang ingin mengubah orang lain tetapi lupa memperbaiki dirinya sendiri. Rumi menjelaskan bahwa kebijaksanaan sejati dimulai dari perubahan diri. Menurut saya, syair ini sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Di media sosial, banyak orang mudah mengkritik orang lain, tetapi jarang mengevaluasi dirinya sendiri. Padahal perubahan besar dalam masyarakat harus dimulai dari perubahan pribadi. Dalam Islam juga diajarkan bahwa manusia harus memperbaiki akhlak dan hati, belum menasihati orang lain. Jika seseorang ingin lingkungannya baik, maka ia harus terlebih dahulu menjadi pribadi yang baik, jujur, dan penuh kasih sayang. Contoh sederhana adalah seseorang guru atau orang tua. Jika mereka ingin anak-anak disiplin dan sopan, maka mereka harus memberikan contoh terlebih dahulu. Dengan demikian, perubahan diri akan memberi pengaruh positif kepada orang lain. Pesan utama syair ini adalah bahwa kebijaksanaan bukan hanya berbicara tentang perubahan dunia, tetapi juga tentang kemampuan memperbaiki diri sendiri. Syair yang kelima, tinggikan kata-katamu, bukan suaramu. Hujanlah yang menumbuhkan bunga, bukan petir. Syair ini mengajarkan tentang kelembutan dalam berbicara dan pentingnya akhlak dalam komunikasi. Rumi ingin menjelaskan bahwa perkataan yang lembut dan penuh hikmah lebih berpengaruh dari kemarahan dan teriakan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali orang merasa bahwa berbicara keras akan membuat dirinya dihormati. Padahal kenyataannya, kelembutan hati dan kata-kata yang baik justru lebih mudah diterima oleh orang lain. Syair ini memahami sebagai ajaran untuk menjaga lisan. Dalam Islam, Rasulullah SAW juga mengajarkan agar manusia berkata baik atau lebih baik diam. Perkataan yang lembut dapat menenangkan hati orang lain dan mempererat hubungan persaudaraan. Contohnya dalam keluarga, ketika orang tua menasihati anak dengan penuh kasih sayang, anak biasanya akan lebih mudah menerima nasihat tersebut. Sebaliknya, jika disampaikan dengan marah dan membentak, anak justru bisa merasa takut atau memberontak. Pesan yang saya dapat dari syair ini adalah bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kerasnya suara, tetapi pada kebijaksanaan dan kelembutan kata-kata. Sebagai penutup, kelima syair Jalaluddin Rumi tersebut mengajarkan tentang kesabaran, keikhlasan, perubahan diri, kelembutan hati, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui syair-syairnya, Rumi mengajak manusia untuk lebih memahami makna hidup dan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pengamalan spiritual. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.